Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pimpinan Pondok Pesantren Surya Buana yang saya kagumi dan saya banggakan, Kanjeng Syekh Sirullah. Pada juga Kiai Haji Muhammad Akib Ali Atmo, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Surya Buana yang saya hormati. Pada Kiai Haji Athoillah Al-Asyari atau Gus Atoh yang menjadi kawan saya dan guru agama saya. Kepada seluruh keluarga besar Yayasan Surya Buana yang saya kagumi dan saya cintai, dan juga kepada para kiai dan keluarga besar Pondok Pesantren Surya Buana. Pertama-tama ingin saya sampaikan banyak terima kasih kepada pengurus yayasan bahwa saya diundang hari ini. Sebetulnya bukan saya yang diundang, tapi yang diundang adalah kakak saya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo, yang diundang, dan karena tugas negara Pak Kiai, beliau berhalangan dan beliau mengutus saya untuk mewakili beliau pada acara tasyakuran masuknya Islam di Tanah Jawa. Dan untuk itu beliau mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena beliau tahu, kami yang beritahu bahwa pengurus pesantren Surya Buana di bawah pimpinan Kiai Haji Sirullah sudah mendoakan beliau berulang kali sejak 2015, 2019, dan saya dengar bulan lalu mendoakan kemenangan beliau sebagai calon presiden tahun 2024. Kakak saya adalah prajurit TNI, mantan prajurit TNI, dan menjunjung tinggi prinsip kesetiaan. Kesetiaan antara prajurit, antara TNI dan rakyat, kesetiaan antara beliau dengan seluruh keluarga besar Surya Buana. Dan beliau berjanji kepada saya bahwa beliau akan datang di sini dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena beliau sangat menghargai kesetiaan. Bagi beliau kesetiaan, dan karena beliau, walaupun beliau adalah pesaing Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo 2 kali, beliau diangkat oleh Pak Presiden 4 tahun lalu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan beliau menjadi bawahan, beliau menjadi anak buah, beliau menjadi anggota pemerintah Joko Widodo. Beliau mengatakan beliau setia kepada pimpinannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan beliau sudah berjanji kepada saya dan kepada kawan-kawan pendukungnya bahwa beliau akan melanjutkan program-program Pak Joko Widodo tahun depan, insya Allah, sebagai presiden yang baru, insya Allah. Saya tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Gus Atoh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan
dengan kebaikan-kebaikan kita semua. Dalam hal ini pesan Pak Prabowo kepada kita semua, karena kita sudah sekarang memasuki tahun politik. Ini sebetulnya tahun baru, ini tahun politik ya Gus Sato. Dan beliau berharap, ini Pak Prabowo berharap bahwa dalam tahun politik ini kita tetap, negara kita tercinta tetap dalam keadaan adem dan damai. Beliau berharap bahwa pemilihan presiden ini hanya seperti pertarungan antara olahragawan, antara orang-orang yang bersaing dalam keadaan yang sehat. Dan beliau berharap bahwa semua pendukung-pendukungnya tetap berperilaku dengan baik, tidak menghujat, tidak menyerang, tidak mengejek, tidak menghujat lawan-lawan kita. Pak Prabowo berharap bahwa kita semua, kalau kita yang diserang, kita dihujat, kalau kita dihina, kita membalas dengan kebaikan. Kita membalas dengan senyum, kita membalas dengan ketawa, kita membalas dengan kebaikan-kebaikan, kita tidak membalas dengan dendam. Dan saya kira ini yang kita bisa menanggapi, kita bisa mendapat dari tausiah dari Gus Atoh, kita membalas dengan kebaikan-kebaikan, begitu Pak ya, Pak Gus. Gus, kita dibalas dengan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya pesan dari Pak Prabowo. Selain dari beliau janji datang ke sini dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau juga berharap bahwa kita tetap dalam kondisi damai dan adem. Pak Prabowo yakin, dan semakin yakin setelah 4 tahun sebagai Menteri Pertahanan, yakin bahwa Indonesia di masa yang akan datang kita bisa optimis. Amin. Kita bisa optimis, kenapa? Karena menurut Pak Prabowo, setelah kajian-kajian cukup lama dan terakhir sebagai Menteri, dia sudah semakin yakin bahwa Indonesia negara yang kaya raya. Kita dapat banyak anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Kita dapat apa dari Tuhan Yang Maha Kuasa? Kita dapat tentu banyak sumber daya alam yang tidak dimiliki negara-negara lain. Selain dari itu, kita dapat cuaca dan iklim yang banyak tidak dimiliki negara lain. Bagi orang Islam yang sudah umroh dan naik haji ke Tanah Suci, kita sudah melihat di negara-negara di Timur Tengah, banyak negara yang sebetulnya tidak seperti Indonesia. Indonesia penuh dengan pohon, tanaman, tempat-tempat yang indah, dibandingkan negara-negara di sana yang kurang air, kurang hujan, kurang tanah subur, melainkan penuh dengan gurun pasir dan sebagainya. Tuhan memberikan anugerah luar biasa kepada kita. Selain dari itu, Pak Prabowo juga melihat negara kita juga dapat anugerah dalam bentuk cahaya matahari yang kita dapat sebagai suatu luar biasa. Karena kenapa? Di banyak negara-negara di dunia ini, banyak yang harus mengalami musim dingin, musim salju yang panjang dan lama. Dan berarti apa? Berarti bahwa banyak negara yang kurang cahaya matahari. Berarti apa? Berarti bisa hanya dapat
panen 1 kali setahun. Kalau beda dengan kita, mungkin beda dengan kawan-kawan dan warga dari Surabaya yang bisa dapat mungkin 2 kali panen, mungkin 3 kali panen. Ini tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Dan bangsa Indonesia mempunyai rakyat yang pintar dan pandai, dan kalau diberikan ilmu pendidikan, diberikan kesempatan bekerja, Indonesia bisa menjadi negara adidaya dan adikuasa di masa depan, insya-Allah. Saya sebagai adik kandungnya juga punya otak sendiri, Pak Kiai. Dan saya juga bisa, dan saya sudah kaji apakah pemikiran Prabowo itu benar atau tidak. Dan saya berkesimpulan bahwa pemikiran Pak Prabowo itu benar. Bahwa bangsa Indonesia dalam masa depan kita cerah. Kita cerah, kita optimis. Namun Pak Kiai dan kawan-kawan, ini dengan satu syarat. Syarat adalah bahwa bangsa Indonesia tetap rukun. Bangsa Indonesia tetap bersatu. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bersatu dengan tetangga-tetangganya. Ibu dan bapak-bapak bisa bersatu dan rukun dengan anggota partai politik lawan kita. Kita jangan diadu domba dengan pihak-pihak lain, dengan roh-roh jahat, roh-roh gelap. Karena tentu Pak Gus Atoh, tentu kita juga diancam oleh roh-roh gelap, bukan? Pasti iblis memantau kita, betul? Kita harus kuat, iman kita harus kuat, tapi juga kita harus kuat pakai otak kita harus akal sehat, supaya bisa kita menangkis iblis-iblis yang keliling-keliling kita. Kita semua yang beriman tahu bahwa sering ada godaan dari iblis dan syaitan. Dan bangsa Indonesia juga akan digoda. Dan pemimpin-pemimpin politik kita juga akan digoda. Dengan harapan harta, harapan kekuasaan, dan lain-lain. Dan sayangnya banyak pemimpin kita juga lupa bahwa kita harus rukun, kita harus bersahabat, kita harus menghargai kawan-kawan kita dan juga lawan-lawan kita. Lawan-kawan kita menurut Pak Prabowo adalah saudara-saudara kita. Lawan-lawan kita satu ketika bisa menjadi kawan-kawan kita. Politik itu dinamis, partai politik satu ketika bisa jadi lawan dan satu ketika bisa kawan yang bisa jadi mitra. So itu Pak Kiai, kepada seluruh keluarga besar Yayasan Surya Buana dan Pondok Pesantren Surya Buana, pesan Pak Prabowo adalah bahwa kita tetap rukun, kita tetap menjaga kedamaian, kita tetap menjaga persaudaraan, dan kita tetap menjaga persahabatan. So, saya kira itu pesan dari Pak Prabowo yang saya sampaikan sebagai anduk kandungnya. Saya berharap bahwa acara tasyakuran hari ini berlangsung dengan hikmat, berlangsung dengan sukses, berhasil, dan bisa membuahkan suatu hasil yang baik pada seluruh hadirin sekalian. Demikian dari saya, selamat dan sukses. Terima kasih.